Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titinda Sriani dengan NIM 22002241 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baik, saya akan membahas tentang implisit azas-azas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat dalam bahasa Inggris disebut lifelong education adalah prinsip pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia. Arti lugasnya yaitu pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlangsung sepanjang hidupnya. Pendidikan seumur hidup bukanlah suatu kegiatan atau program pendidikan. Copley mengatakan bahwa pendidikan sepanjang hayat sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan penstrukturan ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia dari usia yang paling muda sampai paling tua. Selanjutnya, belajar sepanjang hayat merupakan tantangan penting untuk menemukan masa depan masyarakat kita. Belajar sepanjang hayat lebih dari pendidikan orang dewasa atau pelatihan. Ini merupakan sebuah mindset suatu kebiasaan bagi masyarakat untuk memperolehnya. Belajar sepanjang hayat menciptakan tantangan untuk memahami, mengeksplorasi, dan mendukung dimensi-dimensi penting yang baru bagi pendidikan seperti 1. Belajar yang diarahkan diri sendiri atau self-directing learning. 2. Belajar atas dasar tuntutan atau learning on demand. 3. Belajar kolaboratif atau collaborative learning. Dan keempat, belajar organisasi atau organizational learning. Selanjutnya, ada dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting dan dapat ditinjau dari beberapa aspek atau tinjauan. Pertama, tinjauan ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya. Kedua, tinjauan ekonomis. Tinjauan ekonomis yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan melaratan karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, memungkinkan hidup dalam suasana menyenangkan dan sehat, memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak secara tepat. Yang ketiga, tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Pendidikan seumur hidup merupakan solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau tidak bersekolah sama sekali. Yang keempat, tinjauan politis, yaitu negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Yang kelima, tinjauan teknologis, yaitu dunia saat ini dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya. Yang ketujuh, tinjauan filosofis, yaitu kodrat yang martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk sosial. Selanjutnya, tinjauan psikologis adalah dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani baik dari pikiran, rasa, karsa, cipta, dan budi, kesadaran jasmani atau panca indera. Selanjutnya, pedagogis, yaitu perkembangan iptek yang pesat mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan.
Pendidikan seumur hidup merupakan azas pendidikan pendewasaan dan terus-menerus. Pendidikan seumur hidup adalah kegiatan yang dipandang sebagai pelayanan untuk membantu pengembangan personal seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu berlangsung terus-menerus agar lebih bernilai dalam masyarakat. Dalam penerapannya diperlukan adanya suatu strategi sehingga pendidikan bagi manusia dapat diartikan secara tepat dan benar. Menurut Sulaiman Joseph, strategi pendidikan seumur hidup meliputi A. Konsep dasar pendidikan seumur hidup, B. Arah dan alasan pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, implikasi pendidikan sepanjang hayat. A. Pendidikan baca tulis fungsional, B. Pendidikan baca tulis fungsional, yaitu pendidikan baca tulis fungsional, yaitu program ini tidak hanya penting bagi pendidikan sepanjang hayat karena relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah. Yang ketiga, pendidikan profesional. Apa yang berlaku bagi pekerja atau buruh berlaku pula bagi profesional, bahkan tantangan untuk mereka lebih besar. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Diakui bahwa globalisasi informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ipteks. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan dan kecerdasan politik. Di samping tuntunan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi sekarang, pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis semakin diperlukan pendidikan kewargaan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Selanjutnya, pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Pengisian yang berlebihan dalam masyarakat bahkan yang telah dimulai pada usia muda dan dalam program pendidikan formal di sekolah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.